Setiap kali melihat kereta api lewat, pikiran pemuda Malaysia bernama Saipul pasti akan mengingat kengerian yang dialaminya beberapa tahun lalu. Saat itu, Saipul sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya di Ipoh dengan menumpang kereta api bersama seorang temannya bernama Azim. Biasanya, Saipul akan naik bis ekspres ketika pulang kampung. Tapi karena saat itu berangkat sama-sama dengan beberapa teman kuliah, dia memutuskan naik kereta api. Itu pertama kali saya pulang kampung naik kereta api. Ternyata menyenangkan. Dua teman saya turun di stasiun Batu Gajah. Dua lagi di Ipoh. Sedangkan saya dan teman baik saya Azim turun di stasiun terakhir, katanya. Saya pun ingat betul ketika kereta menurunkan penumpang di Ipoh. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu Saipul merasa bosan. Dia berjalan-jalan di kereta untuk merenggangkan tubuhnya. Saipul dan Azim memutuskan bersantai di dekat pintu kereta untuk merokok sambil menikmati pemandangan malam dan menghirup udara segar di luar. Kedua karib itu merasa nyaman duduk di dekat pintu kereta sambil merokok, terkena angin malam, sambil mendengarkan suara jangkrik bersahutan dengan roda kereta. Kereta api pun bergerak lagi perlahan saat melewati jalur yang berkelok-kelok. Saiful dan Azim bisa melihat dengan jelas hutan di depan mata sebelum melintasi sebuah desa di sana. Azim dan saya terus melihat keluar sambil mengobrol sebelum kami tiba-tiba melihat sosok berwajah pucat, seolah-olah itu manusia, tetapi besar dan tinggi berdiri di semak-semak. Meski hanya sekilas, terlihat jelas wajahnya yang mengerikan, sedang menatap kami. Saya sangat kaget dengan penampakannya, jelas Saiful. Dalam suasana panik dan ketakutan, Saiful dan Azim langsung menutup pintu kereta yang terbuka dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Banyak penumpang lain sudah terbuai mimpi. Sementara Saiful dan Azim juga langsung tidur tanpa membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Sayangnya, kelopak mata saya seperti tertarik dan saya tidak bisa tidur. Dalam keresahan karena tidak bisa menutup mata, saya menengok keluar dan saya melihat makhluk yang sama. Kali ini lebih dekat, tepat di dekat jendela, dan melaju dengan kecepatan yang sama dengan kereta api. Azim rupanya juga melihat keluar jendela dan wajahnya pucat. Kenang Saiful. Dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, keduanya berusaha memejamkan mata dan bergandengan tangan sambil membacakan ayat kursi. Saiful dan Azim akhirnya tertidur. Dan saat tersadar, mereka ternyata telah sampai di tempat tujuan. Namun, Saiful merasa sangat kaget dan merinding saat mendengar jawaban Azim ketika ditanya tentang kejadian seram semalam. Azim mengaku dia melihat Saiful bertingkah sangat aneh sebelum tidur. Azim juga mengaku dia sudah tidur sejak awal. Jadi tidak tahu apa yang dibicarakan Saiful. Azim bilang, saya seperti orang yang melihat hantu dan berperilaku aneh sebelum tidur. Dia bahkan tidak ikut saya berjalan-jalan di kereta atau berdiri di dekat pintu untuk merokok. Apalagi melihat hantu. Jadi, siapa yang menemani saya tadi malam? Katanya. Sampai hari ini, Saiful masih teringat kejadian itu dengan jelas. Dia merasa apa yang terjadi padanya adalah kejadian nyata. Dan yang pasti, itu bukan mimpi. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini. Semoga apa yang terjadi dalam cerita ini bisa menjadi pembelajaran
bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk kasih komentar, klik like, share, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita horor berikutnya tetap di channel Baca Cerita Horor.